Ya, Lion Air ini kan sudah sering sekali Bila ya. Kalau Mandy sudah pernah punya pengalaman banyak. Tapi saya mungkin nggak bicara secara pribadi, saya bicara on behalf of all passenger ya. Ini kan bukan hanya merugikan bagi pihak konsumen, tapi juga merugikan maskapai lain kalau bicara keterlambatan dan teknis di bandara, melanggar hak konsumen, meribetkan regulator, meribetkan pihak Angkasa Pura sebagai operator bandara. Ini bagaimana bisa bertahun-tahun berjalan seperti ini, karena kita akui saja lah sudah ada notorious gitu ya. Nah, Lion itu terkenal oleh hal-hal yang seperti ini. Ntar lah kita sampai ke bandara tiket kita udah dijual, yang kayak gitu-gitu loh Pak. Ini bagaimana bisa terjadi selama bertahun-tahun dan dibiarkan begitu saja? Kira-kira akan disentil nggak nih oleh Kemenhub dalam waktu dekat ini? Bukan cuma disentil. Keputusan untuk membekukan rute-rute baru dia itu bagi sebuah maskapai adalah sebuah hukuman yang cukup berat ya. Ditambah dengan teguran tadi, itu kan teguran itu artinya kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2009 itu kan tahapannya itu setelah ada teguran, kemudian nanti ada pembekuan dan ada pencabutan kan betul. Jadi ini kan kita kan harus merujuk kepada ketentuan dan seperti itulah bunyinya. Tetapi menurut saya kalau tadi disebut bahwa ini bertahun-tahun kemudian terjadi, saya kira memang betul bahwa harus ada sanksi dari kita sebagai regulator ya. Harus ada sanksi yang lebih memberikan efek jerah. Tetapi yang tidak kalah penting sebetulnya sanksi dari publik. Sanksi dari pasar ya? Sanksi dari pasar. Misalnya apa? Sudah tahu tetapi ternyata masih juga menggunakan. Itu gimana tuh Pak Tulus? Sebentar. Nah ini sebetulnya kalau misalnya itu muncul, maka itu industri akan berkembang. Artinya apa? Ketika demand ada, maka disitulah bisnis akan masuk, suplai akan masuk. Sehingga maskapai-maskapai lain akan bisa menangkap peluang itu. Ya kan sepanjang publik masih menganggap bahwa ya sudahlah maskapai A misalnya begitu ya, kemudian apapun yang terjadi masih ke sana. Nah ini tapi industri jadi yang bisa kasih di harga segitu cuma ini karena meregulasi. Sebenarnya banyak juga ya Pak Tulus ya. Tapi kenapa itu masih salah satu pendekatan. menggunakan saya kira enggak ya banyak, tapi dalam arti kalau kita bicara Lion Air itu kan market leader ya. Dia menguasai lebih dari 40%. Mungkin karena rute penerbangannya banyak ya. Lebih dari 50. Ya, jadwal penerbangannya banyak mungkin yang ditawarkan. Dia 50% menguasai pasar sehingga dan dengan tarif yang notabene tidak full services sehingga pilihan konsumen tidak banyak ya. Itu yang saya kira tidak bisa kalau diserahkan kepada konsumen untuk menghukum itu karena level konsumen kita belum seperti itu. Kalau di luar negeri kita bisa melakukan itu karena sudah militan untuk memboikot satu produk tertentu. Nah saya kira perlu ketegasan regulator untuk mengawasi performa manajemen time respon dan segala macam. Misalnya begini, ini kan sejak pemerintah membuka deregulasi penerbangan yang begitu agresif ya, dengan perizinan yang sangat tinggi, izin rute, izin pesawat baru, tapi kemudian tidak diimbangi dengan kemampuan pengawasan. Pertama, kedua, kemampuan untuk misalnya infrastrukturnya seperti apa. Ketika kita booming penerbangan, bandara kita nggak cukup. Soekarno-Hatta ya. Oh ya, bandara-bandara kita hampir seluruhnya mengalami lack of capacity. Ya, tetapi beberapa sudah berhasil dikejar kan, misalnya Kuala Namu, kemudian Sepinggan di Balikpapan, kemudian di Denpasar dan Surabaya. Itu mereka sudah berhasil mengatasi lack of capacity itu. Tetapi Soekarno-Hatta belum. Mereka boleh dikatakan terlambat lah untuk membangun terminal baru. Sekarang kan baru mulai dibangun kan terminal 3 itu. Sementara kapasitas penumpang itu tumbuhnya sudah jauh melebihi dari padahal ibu kota dan internasional ya. Ada nggak sih Pak kalau dari Kemenhub itu semacam blueprint atau roadmap yang melihat visi ke depannya bagaimana kita bisa mengembangkan juga bisnis maskapai penerbangan, menghubungkan orang dari satu pulau ke yang lain yang menyamankan konsumen tapi tetap tidak ada hal-hal yang destruktif seperti ini terjadi. Jadi imbang gitu loh Pak. Ya. Bandara itu kan pengelolanya boleh dikatakan ada 3 pihak ya. Yang namanya Badan Usaha Bandar Udara itu ada 3 pihak. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara BUMN, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Ini yang mengelola hampir semua bandara besar di Indonesia, bandara-bandara yang memiliki nilai bisnis lah, itu ada di bawah mereka. Satu yang tidak di bawah mereka, bandara besar itu adalah Batam. Batam itu masuk kategori yang kedua, yaitu bandara yang dikelola oleh UPT Kementerian Perhubungan. Ya, itu salah satunya adalah Batam. Kemudian ada bandara-bandara kecil di daerah. Yang ketiga adalah bandara yang dikelola oleh UPTD, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah, ya, Pemda yang mengelola. Nah,
kalau terkait dengan BUMN tentu saja kita mendorong agar ya mereka investasi, kita dorong gitu kan. Dan terakhir ketika Direksi Angkasa Pura I presentasi kepada Pak Menteri Perhubungan untuk pengembangan Bandara Ahmad Yani misalnya, ini kita cermati betul. Mereka itu hanya berpikir untuk kebutuhan, katakanlah untuk mengejar lack of capacity sekarang, ya kan, belum berpikir tentang bagaimana kira-kira 20 tahun yang akan datang, misalnya begitu. Idealnya kan sebuah bandara itu dibangun untuk mengantisipasi kebutuhan hingga 25 tahun misalnya, gitu kan. Ya, mungkin sehingga tidak, karena pembangunannya kan tidak 1 tahun 2 tahun kan, 3 tahun baru selesai, ini kapasitas sudah. Makanya harus dibatasi dengan regulasi tadi dan juga dari mekanisme pasar itu sendiri, begitu kan Pak ya? Saya setuju dengan Pak Tulus tadi bahwa regulasi harus lebih diperketat. Tetapi menurut saya berharap juga kepada YLKI juga untuk juga melakukan edukasi kepada publik, ya kan, sehingga publik itu yang pertama mereka paham haknya, yang kedua mereka juga punya sensitivitas lah untuk memilih, gitu kan, sehingga mereka juga punya, oh ini kan sudah jelas-jelas dalam catatan YLKI sekian kali melanggar misalnya, gitu kan, hak-hak pelanggan, gitu kan, kenapa tidak memilih yang lain misalnya begitu. Nah ini yang saya katakan tadi itu, jika demandnya muncul maka nanti akan tersedia. Tapi kan Pak Tulus tadi sudah bilang kelas ekonomi yang traveling memang nggak punya pilihan selain naik layan Pak, kalau diserahkan ke hukum pasar. Itu dia makanya kalau sekarang kan kita belum lihat bahwa, saya kira kalau dari segi harga kita kan sudah patok ya. Kita sudah melarang adanya price war ya. Perang harga itu sudah kita pokoknya larang. ada batas atas dengan cara kita tetapkan 40% gitu. 40% itu. Dan itu nggak ada masalah karena sebagian maskapai low cost carrier pun sebetulnya mereka sudah mendekati angka 40% kan mereka menjual tiket. Hanya beberapa kursi aja, beberapa seat saja yang dijual misalnya sampai sangat murah misalnya. Jadi kan kalau dari harga banyak mereka kan. nggak melanggar, Itu kan gimmick marketing aja sebetulnya. Gitu. Baik. Nah, itu rute baru sudah dibekukan katanya. Ada berapa rute Pak yang dibekukan? Yang sudah diajukan dan sudah dibekukan sekarang berarti? Saya belum ngecek jumlahnya. Belum ngecek datanya, oke. Rute baru sudah dibekukan ya Pak Tulus ya? Nah, tapi apakah ini sudah jadi sanksi yang cukup menghantam ataupun juga membuat jera pihak Lion Air menurut Bapak? Ya harusnya kalau bukan hanya rute baru, asumsinya kalau dia nggak buka rute baru kan nggak apa-apa, ya kan? Walaupun pasti buka rute baru, tetapi mestinya juga ada sanksi yang rute existing pun bisa dibekukan juga, ditinjau ulang untuk kemudian lebih menyehatkan. Ya karena tadi supaya bisa dipakai untuk kan, maskapai lain ya. Kemenhub salah satunya fokus pada on time performance rating. Perlu class action nggak kira-kira Pak? Nggak, kalau class action nanti berat lagi, konsumen yang sudah dikorban suruh korban lagi. Tapi mestinya ada OTP, on time performance rating. Jadi bukan rating keselamatan yang dilakukan, tapi rating on time performance, karena di dalam penerbangan itu on time performance adalah basis. Jangan lagi bicara keselamatan. Keselamatan harusnya sudah selesai, harusnya. Ya. Itu sudah harga mati itu ya. Menjadi prasyarat harga mati yang tidak ada tawar menawar. Tapi on time performance, full services dan segala macam itu yang harusnya menjadi fokus perhatian Kemenhub. Ya dong, kalau awal tahun ini tragedi QZ8501 membawa pertanyaan, apakah low cost dan bayar murah berarti keselamatan dikorbankan? Nah ini pertanyaan berikutnya bulan ini oleh Lion, kalau kita bayar murah apakah berarti kita harus terima aja nih datang ke airport, servisnya kemudian tidak bagus gitu delay, ya? Kayak benar-benar lebih dari 4 jam. Gimana dari sisi konsumen? Tentunya kan seiring berjalannya waktu akan lebih teredukasi juga ya Pak. Tapi sementara ini apa yang bisa kita lakukan? Tadi di dalam bisnis penerbangan kan salah satunya pemerintah ada regulasi yang namanya SPM, standar pelayanan minimal. Nah standar pelayanan minimal itu harus dideklarasikan kemampuan teknis dia apa. Itu yang tidak boleh dilanggar juga, termasuk dalam pemberian kompensasi. Ya ini yang saya kira bisnis pesawat itu kan tadi on time performance adalah suatu hal yang sangat mahal harganya bagi konsumen. Dia akan dipilih konsumen karena masalah itu. Tapi kalau sedikit-sedikit delay, mestinya kalau kondisi normal konsumen bisa memboikot. Tapi kan persoalannya kondisinya tidak normal. Ini gitu. Kalau di refund dikasih 30 hari ke depan, 1 bulan gitu katanya gimana Pak Tulus? Ya harusnya refund itu langsung diberikan. Kan 3 hingga 7 hari ya Pak ya? Ya, mestinya dalam arti kondisi psikologis konsumen yang sudah kadung merana, terluka masih suruh nunggu 3 bulan. Ya kalau gimana dia mau beli tiket pesawat yang baru untuk menyelesaikan tugasnya yang kita kritik juga, ini tidak lazim bahkan melanggar peraturan ya ketika
Angkasa Pura II menalangi refund tiket. 4M ya, gitu. 4 Gimana nih, Pak? Ini bukan sanksi loh Pak jadinya ya. Ya. Oke, ini ada dua hal ya. Korupsi loh itu. Oke, dua hal. Closing statement dari Pak Hadi. Yang pertama terkait dengan OTP rating tadi. Saya kira ini masukan bagus ya. Dalam artian juga termasuk dengan masukan-masukan lain yang kita terima di balik merana tadi itu ya, itu ada masukan terkait dengan rating untuk pelayanan juga, audit untuk pelayanan. Saya kira ini masukan yang bagus yang kita akan coba untuk formulasikan untuk perumusannya seperti apa. Ya, pertama OTP. Karena audit yang kita punya sekarang ini adalah audit untuk keselamatan, yang itu distelahkan oleh teman-teman pers sebagai rating, safety rating kan. Nah itu yang itu. Nah nanti kita juga akan masuk ke aspek yang terkait dengan pelayanan. Yang kedua terkait dengan tadi itu dana talangan dari Angkasa Pura II, mohon ini tidak dilihat dalam kacamata sekarang ya, ketika situasi sudah normal, nggak ada masalah. Mari kita lihat ini dalam konteks situasi masih rusuh kemarin hari Jumat ya, dalam kondisi krisis, dalam kondisi darurat ya, ketika situasi itu sudah betul-betul bukan hanya lingkup terminal tapi juga mengancam keselamatan penerbangan secara umum. Jika tidak ada segera tindakan yang bisa memberikan jalan keluar bagi penumpang, maka itu permasalahan akan semakin meluas dan memang wewenang Angkasa Pura II memang itu. Bukan, itu bukan. Terus terang itu adalah kebijakan dari kita, dari Kementerian Perhubungan. Baik. Sehingga garantinya pun kita, Pak Tulus. Dari Kementerian Perhubungan, ya kita garanti. Karena itu tadi untuk mengatakan masih berbaik hati ya, baik. Nah, diharapkan masih boleh berbaik hati sekarang, bukan tapi hanya itu. Tetap tegas besoknya ya, betul, Pak ya. Betul, bukan hanya itu. Ya. Kemarin itu yang bertindak sebagai check-in counter, kemudian mengatur penumpang untuk naik segala macam itu kita. Bahkan dari Kemenhub. Kita dengan Angkasa Pura II. Nah, sampai kapan Kemenhub akan mau mentolerir seperti ini, Pak? Turun ke lapangan sampai ngurusin. Ya, jangan sampai terjadi lagi. Ya itu yang jadi urusan Kemenhub ya. Mudah-mudahan akan tegas sikapnya ke depannya dan kita harapkan juga maskapai dan dunia penerbangan kita semakin baik. Baik, usai sudah perbincangan kita bersama Pak Hadi. Terima kasih sudah datang dan juga Pak Tulus Abadi.